Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Syahri Al-Iqbal selaku mahasiswa pasca sarjana Hukum Keluarga Islam Reguler 1 akan menyampaikan dan mengupas 3 kaidah pada mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Kaidah pertama, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Yang kedua, ad-dararu yuzalu, yang artinya bahaya itu dihilangkan. Kaidah ketiga, al-'adatu muhakkamatun, suatu kebiasaan menjadi hukum yang berlaku. Kaidah pertama, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqah menurut bahasa atau etimologis adalah at-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan kata at-taisir secara bahasa etimologis adalah kemudahan. Al-masyaqqah, kaidah kesukaran itu dapat menarik kemudahan, artinya kesukaran menyebabkan adanya suatu kemudahan. Hukum yang dipraktiknya menyulitkan mukallaf dan pada diri sendiri dan sekitarnya terdapat kesukaran, maka syariat memudahkannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukallaf tanpa kesukaran. Dr. Wahbah Zuhaili membagi al-masyaqqah menjadi 3 tingkatan: al-masyaqqah al-azimah, al-masyaqqah al-mutawassithah, al-masyaqqah al-khafifah. Nah, dalam kaidah ini yang dimaksudkan menjadi al-masyaqqah tajlibu taisir yaitu al-masyaqqah yang pertama. Nah, penjelasan terkait dengan at-taisir. At-taisir, para ulama juga telah menyebutkan sebab-sebab yang menimbulkan atau akibat diperbolehkannya kemudahan atau rukhsah, yaitu kekurang mampuan, kesulitan yang umum, bepergian, keadaan sakit, dan lainnya. Dasar hukum kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan al-hadis, innallaha syara'ad din faja'alahu sahlan sam'an walam yaj'alhu dayyiqan. Macam-macam kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Idza dhaqa al-amru ittasa'a, idza ittasa'a dhaqa, idza ta'adda al-aslu yusaru ilal badal, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, idza ta'addarat al-haqiqah yusaru ilal majazi, idza ta'adzara i'malul kalami yuhmal, yuktafaru fid dawami ma la yuktafaru fil ibtidai, yuktafaru fil ibtidai ma la yuktafaru fid dawami, yuktafaru fit tawabi' ma la yuktafaru fi ghairiha. Kaidah kedua, ad-dararu yuzalu, bahaya itu tinggalkan. Ad-dararu yuzalu, Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan bagi pemeluknya, maka harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini sering diungkapkan oleh hadis Rasulullah, la dharara wa la dirara, tidak boleh memberi kemudaratan dan membalas kemudaratan. Penjelasan tentang kaidah kedua. Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat ad-dharar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian, diantaranya adalah pendapat dari Abu Bakar Al-Jassos. Makna darurat di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Dasar hukum kaidah ad-dhararu yuzalu, dalil Al-Qur'an, innama harama 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman turra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Macam-macam kaidah ad-dhararu yuzalu. Yang pertama, ad-dhararu la yuzalu bid-dharar. Apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Contoh, seorang debitor tidak mau membayar utangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. Yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdurat.
kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Contoh, seseorang di hutan tiada menemukan makanan sama sekali kecuali babi hutan, dan bila ia tidak memakannya akan mati. Maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya. Macam-macam kaidah ad-dararu yuzalu. Ma ubihu lid-darurah yuqaddiru biqaddariha. Apa yang diperbolehkan karena adanya kemudaratan diukur menurut kadar kemudaratannya. Contoh, sulitnya sholat Jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka sholat Jumat boleh dilaksanakan pada 2 tempat. Ketika 2 tempat sudah dianggap cukup, maka tidak diperbolehkan dilakukan pada 3 tempat. Dar'ul mafasid muqaddimu ala jalbil masalih. Menolak mafsadah, kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh, meminum khamar itu di samping ada mudaratnya, merusak akal dan menghambur-hamburkan uang, sedang manfaatnya ada, yaitu untuk menguatkan badan. Walaupun demikian, maka yang dimenangkan atau yang didahulukan adalah menolak kerusakannya. Kemudian idza ta'aradul al-mufsidatani ru'ya a'damuhuma dararan birrikabi akhafihima. Jika ada 2 kemudaratan yang bertentangan, maka diambil kemudaratan yang paling besar. Contoh, diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan. Masih semangat nggak? Kayaknya materi udah lelah nih. Tunggu dulu, masih ada penjelasan kaidah yang terakhir nih. Al-'adatu muhakkamatun. Suatu kebiasaan menjadi hukum yang berlaku. Al-'adatu muhakkamatun. Menurut Al-Jurjaini, al-'adah ialah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulangnya secara terus-menerus. Para ulama mengartikan al-'adah pengertiannya sama dengan al-'urf. Nah, dasar hukum kaidah al-'adatu muhakkamah dalam Al-Qur'an yaitu khudhil afwa wa umru bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilina. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Macam-macam kaidah al-'adatu muhakkamah. Isti'malun nas hujjatun yajibul 'amalu biha. Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah atau alasan argumen yang wajib diamalkan. Contoh, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai menaikkan dan menurunkan batu bara, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku. Innama tu'tabaru al-'adah idza torodat aw ghalabat. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Contoh, apabila seorang yang berdagang koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak diantar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut. Lanjut, al-ibratu lil ghalibi syai'i la lin nadhiri. Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi. Contoh, menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan ataupun yang biasa dilakukan di lingkungan tersebut. Kemudian al-ibratu lil ghalibi asy-syai' la lin nadhir. Adat yang diakui adalah yang umum terjadi dikenal oleh manusia. Ini penjelasan terkait dengan mahar. Terima kasih. Belajar bersama ya. Assalamualaikum.